Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 89. Cari kesempatan. Menolak keinginan kedua mertuanya, Cinta tidak tega. Namun, dia juga tidak bisa melakukan perannya sebagai istri yang selalu melayani suaminya, karena surat perjanjiannya sudah ditandatangani. Jika Cinta menerima ini semua, itu artinya dia sudah tidak memiliki harga diri. Setelah ini, Raffasa akan semakin mudah untuk menginjak harga dirinya. Cinta berusaha untuk menahan air matanya agar tidak terjatuh, meskipun hatinya terasa perih. Rasanya sungguh sangat sakit jika sudah menyangkut harga diri. Faktanya, harga dirinya sebagai seorang istri sudah tidak ada sejak hari pertama menikah dengan Raffasa. Jadi, apakah Cinta masih harus memikirkan tentang harga dirinya? Apakah Cinta harus menerima permintaan dari kedua mertuanya? Raffasa tersenyum dan mengusap kepala istrinya. Mama bilang baksonya harus dapat dan jangan pulang jika tidak dapat bakso. Melihat wajah istrinya, Raffasa tahu bahwa Cinta mendam rasa sakit di hatinya, sakit yang diciptakan untuk sang istri. Jika dulu Raffasa merasa bahagia dan puas setelah menyakiti hati istrinya, namun sekarang dia merasakan nyeri yang menusuk jantungnya. Oh, jawab Cinta kemudian. Cinta sudah tidak berbicara lagi. Tatapan matanya tertuju keluar jendela. Pikir artinya begitu sangat buruk. Cinta berperang dengan pikirannya sendiri, tak berani untuk bertanya dan mengutarakan apa yang dia rasakan. Rasa Cinta bisa mengukuhkan seperti apa perasaannya. Mungkin rasa sakit yang menyesakkan dada dapat sedikit berkurang. Setelah lelah dengan pikiran sendiri, Cinta menjamkan matanya dan tertidur. Dia berharap pikirannya akan membaik setelah bangun tidur nanti. Raffasa memandang ke sebelah dan melihat istrinya yang sudah tertidur dengan kepala miring ke kiri. Posisi tidur Cinta saat ini pasti sangat tidak nyaman. Jika nanti dia bangun, sudah pasti bagian teguk lehernya akan terasa pegal. Raffasa menempelkan mobilnya di pinggir jalan. Dengan cepat pria itu keluar dari mobil dan buka pintu mobil di samping istrinya. Disandingkannya jok yang diduduki Cinta. Setelah itu, dia meletakkan bantal dan menutup tubuh istrinya dengan selimut yang tersedia di belakang mobilnya. Raffasa sering melakukan perjalanan bisnis keluar kota. Karena itu, dalam mobilnya selalu tersedia bantal dan selimut. Setelah menyelimuti tubuh istrinya, Raffasa menatap wajah Cinta. Setiap kali melihat wajah wanita yang dinikahinya beberapa bulan yang lalu, dia semakin merasa bersalah. Raffasa mendengar kecupan di kening Cinta. Setelah itu, dia menutup pintu mobil dan dengan pelan dan kembali ke kursi kemudi. Raffasa mengemudikan mobilnya dengan kecepatan 40 km per jam. Meskipun kondisi jalan masih lengang, namun dia selalu mengingat pesan sang mama. Cukup lama mengemudikan mobilnya, Raffasa akhirnya sampai di tempat tujuan. Senyum mengemar bibirnya saat melihat Cinta tertidur dengan lelap. Sayang, sudah sampai. Raffasa mengusap kepala istrinya dengan lembut. Namun Cinta tidak bergerak sama sekali. Melihat istrinya tidur seperti ini, Raffasa senang. Setidaknya, dia bisa memperbaiki situasi. Sayang, bangun. Raffasa kembali membangunkan Cinta. Namun sebenarnya, dia ingin memastikan bahwa istrinya benar-benar tidur sebelum menjalankan misinya. Melihat Cinta yang tidak terganggu sama sekali, Raffasa mulai menjalankan niat dan tujuannya. Ibarat kata, kucing tidak akan mampu menahan dirinya ketika melihat ikan segar. Seperti inilah faktanya. Raffasa mendapat kesempatan untuk mencubit istrinya yang membuat candu.
Awalnya hanya kejutan kecil, namun lama-kelamaan dia semakin buas saja hingga mata cinta terbuka sempurna. Raffasa menyadari bahwa istrinya sudah bangun, namun tidak menghentikan aktivitasnya. Cinta terbangun karena merasakan ada yang menggigit bibirnya. Mata terbuka sempurna ketika mengetahui bahwa ternyata ini semua hasil dari perbuatan suaminya sendiri. Panik dan kewalahan, seperti itu reaksi cinta saat ini. Marah? Tentu saja tidak, karena Raffasa adalah suaminya, meskipun pernikahan mereka di atas sebuah perjanjian dan bahkan kontrak pernikahan. Namun lagi-lagi cinta tidak bisa menolak, mengingat statusnya yang merupakan seorang istri. Raffasa melepaskan tautan bibirnya setelah dia benar-benar puas. Apalagi ketika melihat wajah terkejut cinta yang sangat menggemaskan. Namun ada hal yang menyiksa. Semakin Raffasa mencibir istrinya, semakin mati lembut dan sensasi nikmat ketika bibir mereka saling bertaut. Namun pada saat itu juga, hasrat ingin mendapatkan lebih dan lalu seorang lelaki meronta. Raffasa harus menahan sesak ketika kepala ayam jagonya sudah memberontak, seperti sekarang. Apalagi kejadian di malam pertama itu masih teringat dalam pikirannya. Raffasa bukannya pria yang pintar bermain solo, apalagi bermain dengan wanita yang berkepuasan dengan uang. Karena itu, dia harus menderita seperti sekarang. Aduh, sakit sayang. Raffasa mengusap perutnya yang ditinju cinta. Cari kesempatan, cinta membesarkan matanya. Mana ada, elak Raffasa dengan wajah tanpa dosa. Buktinya, cinta menahan Raffasa dengan wajah sangarnya, namun tetap saja di mata Raffasa, cinta begitu imut sehingga tidak terlihat menakutkan sama sekali. Abang sudah bangunin adek berulang kali, tapi tetap aja nggak mau bangun. Ya sudah, abang cium kayak tadi. Tahu-taunya langsung bangun kan? Raffasa tersenyum senang. Saka idenya begitu sangat cerdas untuk bangunkan sang istri. Cinta hanya menyenyum ketika mendengar keterangan dari suaminya. Sekarang dia memang begitu sulit untuk bisa terbangun ketika sudah tidur. Jadi wajar saja jika Cinta percaya dengan apa yang berurusan Raffasa katakan. Kita sudah sampai, turun yuk, ajak Raffasa. Cinta menganggukkan kepalanya. Cinta baru menyadari bahwa ternyata posisi tidur rebahan dan ada bantal serta selimut yang menutupi tubuhnya. Pantas saja tidurnya sangat nyenyak. Padahal dalam mobil suhunya terasa dingin, namun Cinta justru tidur dengan lelap. Abang kasihan tadi lihat adek, kepala saya miring-miring terus encas lagi. Wajah Cinta merah ketika mendengar ucapan suaminya. Dengan cepat dia mengusap bibirnya. Jadi karena itu, kursinya abang rebahkan. Di mobil juga ada bantal sama selimut, jadi tidur nyenyak. Raffasa menjelaskan sambil mencubit hidung Cinta. Diperlukan seperti ini membuat Cinta merasakan tubuhnya terbang melayang. Dalam hatinya, dipenuhi bunga-bunga kecil yang warna-warni. Bahkan, untuk mengukur rasa bahagia saja, dia tidak tahu seperti apa. Rasanya sungguh sangat bahagia. Melihat istrinya hanya diam ketika mendengar perkataannya, Raffasa tersenyum. Berturun dari mobil dan kemudian membuka pintu di samping istrinya. Ayo turun. Raffasa mengambil selimut yang saat ini masih menutupi tubuh istrinya. Selimut diletakkan di jok belakang. Iya, jawab Cinta. Hingga sampai saat ini Cinta masih mempertanyakan, apakah ini beneran di dunia nyata atau dunia mimpi. Apakah mungkin sifat suaminya bisa berubah hingga 180 derajat? Apakah benar Raffasa memperlakukannya dengan begitu sangat baik? Kok melamun sayang? Katanya pengen makan bakso. Ini sudah di warung bakso. Raffasa tersenyum kecil ketika melihat istrinya yang hanya diam memandangnya. Cinta mau abang seperti ini selamanya. Perlukan Cinta seperti seorang ratu. Kalimat itu diucapkannya tanpa suara. Cinta tidak bisa membayangkan seperti apa tanggapan suaminya ketika dia mengatakan hal ini.
Jujur saja, saya takut ketika Raffasa justru menjawab pertanyaannya yang kalimat menyakitkan seperti yang sudah-sudah. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.